Ya, untuk teman-teman pemula ya, video ini banyak sekali tip-tipnya, jangan di skip-skip ya jika nonton video ini ya. Banyak tip-tip khususnya untuk teman-teman pemula ya. Dan kemudian untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya ya. Ya teman-teman ya, ini hasil akhirnya ya teman-teman ya. Setelah tadi melakukan beberapa proses dari awal, proses restyling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Ya teman-teman ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Dan saya berharap kepada teman-teman semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID-19 belum berlalu, belum usai teman-teman. Dengan cara mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, menjaga jarak ya, menghindari kerumunan. Oke teman-teman, tetap membuat karya di dalam rumah ya. Jadi karena COVID belum berakhir, tetap membuat karya di dalam rumah. Nah, sekarang di hadapan saya ada sebuah bahan ini. Ini bahannya saya bikin hutan-hutanan, hutan Ficus benyamina. Jadi perlu teman-teman ketahui, Ficus benyamina ini hasil dari stekan ya. Jadi ketika kita memprospek sebuah bahan, kemudian ada potongan-potongan yang enggak terpakai ya, sayang kalau dibuang begitu aja. Sementara kita butuh itu, daripada kita mencari di alam ya, mendungkel segala macam, nggak usah. Jadi hasil dari potongan-potongan itu saya stek, terus kemudian digabungkan dari sini, digabungkan di sini teman-teman. Tapi 6 bulan yang lalu ini prosesnya, 6 bulan yang lalu. Kayaknya di hati belum pas nih teman-teman. Saya mau melakukan restyling dan reposisi semuanya nih. Semua saya restyling nanti. Saya akan rubah semuanya dari pot yang ini seperti pot relik ya. Saya bikin pot yang bulat ini. Karena punyanya hanya ini teman-teman. Punyanya yang pot bulat ini. Ini juga saya dapat waktu saya pulang kampung dari teman-teman pebonsai Blora nih. Halo teman-teman Blora. Ini dari teman-teman pebonsai Blora. Saya dapat ini. Dan udah hampir setahun saya nggak menggunakan, sayang. Tadi baru saya lubangin, terus kemudian pohon ini mau saya pindahkan ke sini. Ya. Oke teman-teman ya, ikutin prosesnya, terutama untuk teman-teman pemula nih ya. Tolong dilihat video saya ini, jangan skip-skip, karena akan banyak tip-tip buat teman-teman pemula tentunya. Oke, kita ikutin. Ya teman-teman ya, di dalam benak saya, di pikiran saya, di otak saya, daya imajinasi saya akan membuat sebuah konsep pohon. Jadi pohon beringin yang seperti saya waktu masih kecil sering lihat di alam, di tempat punden teman-teman. Kalau di tempat saya namanya itu punden. Itu pohon beringinnya lebat, tinggi, gagah. Terus kemudian bukan satu pohon beringin, banyak pohon beringin. Jadi berundak-undak tuh teman-teman, berundak-undak. Pohon besar, pohon kecil, sampai ke bawah. Nah, ini akan saya tuangkan di karya seni saya ini teman-teman ya. Saya akan coba mengekspresikan apa yang saya lihat di alam ketika saya masih kecil ya, di kampung saya sana tentunya ya, di kampung saya sana. Nah, ini ada beberapa media yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama ini pot bulat nih ya. Sebenarnya sih nggak bulat juga nggak apa-apa teman-teman. Terus kemudian karena pohon beringinnya nanti akan ekspos akar, akan melihat liukannya akar itu ke bawah, menjuntai ke bawah. Saya kasih kawat ini teman-teman. Apa ini namanya? Kawat kotak-kotak ini. Ini sebenarnya teman-teman bisa praktekkan menjadi dengan kawat yang 1 cm lubangnya. Karena berhubung punyanya hanya ini ya, udah kita manfaatkan aja yang ada. Ya, kita manfaatkan yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya saya ekspos ini. Saya kasih kawat ini supaya nanti pohon itu saya topang di atas sini. Terus kemudian dalamnya sini teman-teman, ini diisi media tanam. Diisi media tanam untuk mencari makanan tuh ya si pohon itu. Jadi pohonnya ini tingginya begini, tinggi, terus kemudian ada yang di bawah, ada yang di bawah.
itu di benak saya seperti pohon yang di alam ketika saya lihat waktu masih kecil. Terus kemudian tujuannya tinggi ini apa? Supaya ekspos akarnya nanti kelihatan. Teman-teman bisa aja kalau teman-teman di daerah teman-teman banyak batu yang bolong-bolong, yang lubang-lubang, dikasih batu juga nggak apa-apa. Tapi memang karena pada kesempatan dari ini saya hanya memanfaatkan barang-barang yang ada. Kebetulan batu tempat saya langka, saya tepatnya tinggalnya di perkotaan, batu harganya mahal teman-teman. Berbahagialah teman-teman yang hidup di area lingkungannya banyak batu-batunya itu. Nah, jadi jiwa seni teman-teman bisa teman-teman eksplor seluas mungkin gitu, dengan karya yang berkaitan dengan batu ya, painting tentunya gitu. Jadi ini tujuannya itu. Udah gitu untuk memperingan beban, karena bebannya terlalu besar nanti kalau dikasih batu ya berat banget. Apalagi posisi saya ini di lantai 2 teman-teman ini. Oke teman-teman ya, nggak usah panjang lebar, kita langsung praktekkan. Ya teman-teman, ini media tanamnya yang saya oplos dengan menggunakan kompos daun ini teman-teman, kompos daun, terus tanah merahnya cuma sedikit. Kebetulan tadi mau ngambil di kebun dan terus suasananya dari pagi sampai sore ini. Tanah merah sedikit ya. Terus kemudian saya tetap kasih pupuk kambing nih teman-teman. Tapi yang udah bener-bener difermentasi ya. Yang udah bener-bener difermentasi nih pupuk kambingnya nih. Tuh, udah bener-bener udah ini warnanya udah hitam, udah nggak ini ya, zat-zat aktifnya udah nggak ini. Terus kemudian ada sekam lapuk ini teman-teman, terus pasir malang tentunya teman-teman. Ya kita isi media tanam dulu teman-teman. Ya teman-teman, ini media tanamnya udah separuh diisi ya. Nih bentuknya gini teman-teman. Jadi ini nanti tujuannya pohon ada di sini. Mudah-mudahan pas nih, mudah-mudahan pas. Pohon ada di sini, ada 2 nih. Nanti kita ikat-ikat. Nah tujuannya ini supaya pengganti batu nomor 1, supaya media tanam nggak jatuh. Media tanam nggak jatuh. Terus kemudian ketika pohon ini udah banyak teman, akarnya udah banyak, udah nutup, nggak perlu diambil juga nggak apa-apa. Kawat ini dibungkus dengan, saya perhatiin ininya bahannya dibungkus dengan plastik teman-teman. Kawat ini kalau teman-teman memanfaatkan barang yang ada, bisa dengan bakul bekas teman-teman. Bakul bekas ya, barangkali teman-teman di rumah ada bakul yang udah nggak dipergunakan, itu bisa itu, nggak usah pakai kawat yang kayak gini, dari plastik itu ya. Nanti kayak gini ya, ini tip ya buat teman-teman ya. Kemungkinan belum ada yang menggunakan seperti saya ini ya, menggunakan bahan seperti saya ini di antara teman-teman pebunja yang lain ya. Jadi kemungkinan baru saya ini eksperimen saya ini teman-teman, mudah-mudahan berhasil nanti ya. Oke teman-teman, kita korek dan kita ambil.
ini sambil merapikan akarnya, karena ini tujuan awalnya juga akan ekspos akar ya. Ya, untuk teman-teman pemula ya, video ini banyak sekali tip-tipnya, jangan di skip-skip ya jika nonton video ini ya. Banyak tip-tip khususnya untuk teman-teman pemula ya. Dan kemudian untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya ya. Ini udah 50% hampir rampung. Ya teman-teman ya, setelah tadi proses penempatan pohon-pohonnya udah selesai nih ya, jadi posisinya yang saya ambil kemungkinan ini yang terbaik ya teman-teman ya. Baru kita melakukan proses pemotongan ya, pemangkasan ya, itu ya, supaya nanti posisinya mahkota utama, mahkota. Jadi setiap pohon, intinya kalau teman-teman membuat pohon grouping, setiap pohon tuh diusahakan mahkotanya kelihatan. Setiap pohon, kalau di sini ada 5 pohon ya 5 mahkota tentunya gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman jadiin satu mahkota ya, jangan. Jadi kita mulai melakukan proses ya, pemilihan nih, mana nih yang mau dijadiin mahkota utama, tentunya yang pohon yang utama ya, mahkota kedua, ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya ya teman-teman ya. Terus proses tadi teman-teman, proses tadi yang saya kasih kawat tadi di dalam ini nanti buat akar mencari makan ya itu ya. Jadi di sini media tanamnya ini makanannya banyak, jadi nggak perlu ganti-ganti media tanam dalam kurun waktu yang dekat ya teman-teman ya. Terus kemudian ketika teman-teman nanti lanjutannya pengen mengganti media tanam, gampang, tinggal korek pinggirnya, korek lagi, masukin media tanam lagi. Saya rasa ini udah akarnya, yang karena ekspos akar tadi, akarnya udah turun semua ya teman-teman ya. Akarnya udah turun,
terus kemudian udah kuat gitu. Jadi nggak perlu teman-teman susah-susah ya proses penggantian media tanamnya. Karena di sini saya yakin vitaminnya, makanan nutrisi buat ini, unsur hara buat tanaman ini cukup ya itu. Terus sekarang baru melakukan proses pemangkasan ya. Untuk pada kesempatan hari ini mungkin saya belum melakukan proses wiring, saya baru pemangkasan aja. Ya teman-teman, kita ikutin. Jadi tip lagi buat teman-teman pemula, kalau memangkas pohon beringin utamanya Ficus benjamina, tolong disisakan tunasnya ya ini ya, jangan dihabisin. Biasanya suka mati ranting ya kalau dihabisin. Mama kita potong segini, ini nggak ada titik tumbuh lagi atau nggak ada yang udah tumbuh begini, itu akan mati ranting teman-teman ya, akan mati ranting. Jadi harus benar-benar disisakan tunasnya untuk Ficus benjamina ya. Jangan dihabiskan semua. Ya, buat teman-teman yang baru gabung, utamanya teman-teman pemula pencinta bonsai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat update terbaru dari video saya.
teman-teman nih, perhatiin nih teman-teman. Ini bekas mati ya kan, karena ini awalnya kemarin dari pohon yang udah nggak dipakai ya, yang tidak bergunakan, jadi pohon sisa ya itu ya, sisa buangan lah, sampah lah itu ya. Ini ada kematian ya, jadi terlihat janggal teman-teman ya, terlihat janggal dari posisi ini. Makanya ini akan saya ratakan nih mungkin ya, atau dibikin keringan dikit ya, kita ikutin deh. Biar terlihat kayu matinya teman-teman ya. Nah ini udah kelihatan teman-teman ya, terlihat kayu matinya. Awalnya pohon ini tinggi, entah itu tersambar petir atau gimana, yang mati. Terus kemudian ada kehidupan lagi ke arah sini. Itu ya teman-teman ya. Dramanya begitu teman-teman kira-kira. Oke, setelah melakukan proses motong-motong ya, baru kita kasih salep kambium teman-teman, supaya lukanya cepat sembuh. Ya teman-teman ya, setelah begini ya, ini udah rapi semua. Ini tip buat teman-teman, seandainya teman-teman ada tanah liat, tolong ini dikasih tanah liat teman-teman, supaya nanti media tanamnya ini nggak jatuh ya. Ya dikasih tanah liat. Berhubung saya nggak punya tanah liat ini, nanti kemungkinan saya akan plastikin ya. Ini tip buat teman-teman juga ini, yang pemula mau bikin bonsai grouping dan expose akar ya, on the rock, bukan on the rock, sorry, expose akar nih. Nanti dikasih tanah liat yang agak lembek gitu, terus disentuhan dengan, oh kan jatuh, dikasih tambahan lumut-lumut ya teman-teman, jadi lebih hidup. Karena ini tujuannya baru tutorial ke teman-teman ya, dan saya pun nggak punya tanah liat di sini posisinya, jadi cukup begini aja ya. Jadi tadi udah saya informasikan ke teman-teman tipnya itu. Setelah selesai dikasih tanah liat supaya media tanamnya nggak jatuh. Akan tetapi yang di dalam pun juga nggak bakalan jatuh teman-teman, karena ada kawat tadi ya, itu ya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, ini hasil akhirnya ya teman-teman ya. Setelah tadi melakukan beberapa proses dari awal, proses restyling ya, restyling karena merubah semuanya yang tadi. Pohon ini posisinya yang tinggi di sebelah sini, terus kemudian turun ke bawah. Sekarang saya taruh tengah-tengah teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan video saya yang pertama, pohon ini mirip dengan video saya yang pertama teman-teman. Akan tetapi kalau video saya pertama posisinya ada di on the rock, di batu. Nah berhubung kita nggak ada bahan untuk batu yang bolong-bolong, yang lubang-lubang, jadi tadi saya siasatin dengan menggunakan kawat ram ya, kotak-kotak itu yang kecil. Terus kemudian saya buletin posisinya, saya taruh di tengah-tengah, tujuannya untuk media tanam, jadi supaya akarnya nanti ke bawah. Ini jadi di bawah ini media tanam semua, bukan ada batu atau batu bata, biasanya batu merah atau yang lainnya ya. Ini media tanam, pure media tanam, jadi nggak turun ya itu.
Ya, jadi tujuan awal dari membuat pohon ini, konsep pohon ini memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai, karena ini bekas potongan-potongan ya. Ini hasil stek teman-teman, ini hasil stek, ini juga stek ya, dimanfaatkan daripada dibuang sayang. Kemudian kita bikin grouping ya teman-teman ya. Lagi kita kalau bikin bahan seperti ini nyari di alam juga susah gitu loh. Apalagi alam saya alam perkotaan teman-teman, bukan seperti teman-teman yang ada di pedesaan ya. Saya di perkotaan jadi agak susah nyari bahan-bahan seperti kayak gini, termasuk bahan-bahan yang langka ya. Jadi kita manfaatkan. Kalau kita bikin bonsai tersendiri ya engkel ya bilangnya, kurang bagus gitu, makanya kita gabung aja ya, seperti ini hasilnya ya, yang ada di benak saya, di pikiran saya ketika saya waktu masih kecil di kampung melihat pohon beringin seperti ini. Jadi pohon beringinnya gede banget dan banyak, terus kita berteduh di bawah, kita lari-larian, kita naik ke atas dulu, di bawahnya kali teman-teman. Langsung jebur ke kali waktu saya masih kecil ya. Jadi daya imajinasi terus dari visual kita waktu kita masih kecil ya, kayak gini nih hasilnya ya teman-teman ya. Terus kemudian satu lagi buat teman-teman yang pengen belajar membuat karya, utamanya karya bonsai ya, tolong itu di channel Ayu Belajar Bonsai, banyak sekali cara-cara, trik-trik, banyak sekali manfaatnya ya buat teman-teman ya, utamanya yang pemula. Intinya mengedukasi teman-teman ya, mengedukasi teman-teman supaya teman-teman bisa ada pencerahan gitu masalah bonsai ya, walaupun masih banyak kekurangannya gitu ya. Terus kemudian konten saya ini konten hiburan, terus memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungan kita, bahan-bahan yang ada di lingkungan kita. Kenapa sih Mas Eka bikinnya Vikes mulu ya? Punyanya Vikes ini ya. Punyanya yang Vikes ini ya. Ya yang paling banyak, yang paling mudah Vikes. Kita ngapain nyari yang susah-susah gitu. Ya, toh nanti intinya sebuah karya seni yang nilainya dari nilai karya seninya ya, bukan dari bahannya gitu ya. Jadi sebuah karya seni itu kalau menurut saya, utamanya bonsai, apapun pohonnya, tergantung sentuhan nilai seninya teman-teman. Walaupun itu pohonnya itu nilainya, bahan itu harganya mahal, langka kan, tetapi kalau prosesnya atau karya seninya nggak bagus ya tetap aja saya rasa kurang saya. Terus definisi seni sendiri kalau menurut saya ya, membuat barang yang berharga dari bahan-bahan yang sangat tidak berharga, atau dibaliknya, dari bahan-bahan yang sangat tidak berharga menjadi sentuhan seni yang bernilai tinggi dengan harga yang tentunya relatif dari bernilai tinggi ya, tentunya untuk bahan-bahan yang bernilai tinggi menurut saya. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada, terus kita ciptakan sebuah karya seni dengan nilai seni yang tinggi. Itu ya teman-teman ya. Walaupun ini butuh proses, nggak langsung bagus gitu, enggak gitu. Jadi tetaplah berkarya, tetaplah semangat ya untuk membuat sebuah karya seni, utamanya seni bonsai teman-teman ya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada presentasi hari ini, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.